Swastiastu, mohon izin Ibu Ratna sebagai dosen pengempu manajemen komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukoda Gediyari Dananjaya dengan NIM 2213061045. Perkenalkan, nama saya Putu Hendra dengan NIM 2213061054 absen 11. Perkenalkan, nama saya Eda Bagus Madeo Kagastia dengan NIM 2213061060 dengan absen 15. Kami kelompok manajemen komunikasi dari kelas Ilkom Pagi B dan Pasar semester 3. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bisnis plan yang telah kami siapkan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai eksekutif summary dari bisnis yang kami siapkan. Kami mengambil bisnis food atau makanan dan minuman dengan mengambil konsep food truck bernama Bali Nusantara. Saya akan membacakan kesimpulan dari bisnis eksekutif summary food truck Bali Nusantara. Food truck sendiri merupakan konsep penjualan makanan yang baru di Indonesia. Sistem penjualannya hampir sama dengan penjualan kaki lima, tapi dengan sentuhan modern. Menjajakan makanan dengan mobil truk yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk membuat dan menyiapkan makanan, ditambah dengan konsep makanan yang unik dan menjajakan makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu dari Bali, Jawa, dan juga Sulawesi. Dengan konsep seperti ini, kami bukan hanya berkeinginan untuk sekedar membuka bisnis hidangan F&B, tapi juga berkeinginan memperkenalkan makanan khas Nusantara kepada turis dari mancanegara. Maka untuk mempercepat waktu, saya akan menjelaskan mengenai program rencana usaha food truck Bali Nusantara. Untuk persiapan tersendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu penggalian informasi. Sebelum kita membuka bisnis ini, kita perlu menggali beberapa informasi mengenai bisnis yang akan kita bawakan. Sudah sedikit dijelaskan di eksekutif summary tadi. Penggalian informasi, bisnis truk makanan adalah tempat yang bagus untuk memulai bisnis F&B dengan budget yang tipis atau kecil, tidak sebesar bisnis F&B yang mempersiapkan tempat seperti restoran. Lalu di Indonesia sebenarnya ini bukan bisnis yang lazim, ini cukup baru, bisa dibilang hanya beberapa tahun belakangan ini mulai berkembang. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika, food truck merupakan industri F&B yang cukup lazim ditemui di beberapa tempat. Salah satu yang terkenal itu The Halal Guys. Sampai sekarang pun kalau ingin makan makanan di Halal Guys harus memerlukan waktu beberapa jam untuk mengantri. Kenapa kita mengambil konsep ini? Karena makanan yang kami sajikan bertema Nusantara, kami berkeinginan untuk memperkenalkan makanan-makanan khas dari beberapa daerah, bukan cuma satu atau dua daerah saja. Dengan konsep kami akan mengganti menu kami setiap 2-3 hari sekali untuk memperkenalkan beberapa makanan khas daerah tersebut. Lalu setelah penggalian informasi, kami berlanjut dengan pencarian bahan baku. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membuka bisnis makanan adalah pencarian bahan baku dengan kualitas yang baik. Saat kita mencari bahan baku, kita memerlukan mencari supplier dari beberapa tempat. Yang perlu kita perhatikan yaitu supplier tersebut dapat menyiapkan bahan baku setiap harinya sesuai dengan keinginan kita, lalu dengan kualitas yang baik. Untuk bahan-bahan yang tidak ada di daerah kita bisa menggunakan supplier online atau supplier beda dari beberapa daerah lain. Untuk daging, kita juga bisa mencari supplier daging atau peternak di daerah kita, dan sayur-sayuran juga seperti itu. Yang terpenting adalah kualitas yang kita bawakan. Lalu berikutnya yaitu pengelolaan bahan. Pengelolaan bahan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan alat-alat, karena kita sistemnya food truck, jadi kita harus menyiapkan beberapa alat yang penting seperti kulkas yang cukup ada di dalam mobil kita, agar semua bahan baku kita itu
dipastikan segar. Lalu berikutnya ada pemilihan bahan baku. Kita harus memilih bahan baku agar kualitasnya bisa sesuai dengan standar kualitas makanan kita. Karena penyiapan bahan baku, persiapan bahan baku terdiri dari pembersihan dan pemotongan sebelum dimasak. Bahan baku sudah dipotong agar nanti saat di food truck kita lebih mudah untuk mengolah bahannya. Lalu setelah itu mengumbui daging kita agar mempercepat waktu. Juga kita harus sudah membumbui daging yang kita siapkan dari rumah agar nanti tinggal dimasak saja oleh chef. Dan setelah itu ada persiapan bumbu. Untuk mempersiapkan bumbu agar tidak memakan banyak waktu saat ada customer, yaitu setelah itu mempersiapkan makanan yang dimasak lama. Nah, ada beberapa makanan Nusantara yang memerlukan waktu lama untuk dimasaknya, seperti coto Makassar salah satunya. Itu kita mempersiapkan makanannya itu terlebih dahulu di rumah. Nanti tinggal dihangatkan saja saat ada pembeli. Terus ada penyajian dan pelengkapan tambahan. Itu ada beberapa, itu penyajian makanan akan dimasak saat pesanan agar mengutamakan makanan yang diterima pelanggan itu fresh dan panas. Yaitu pelengkapan tambahan itu seperti bawang goreng, saus-sausan, kecap, sambal, bawang goreng, dan kerupuk. Itu harus disiapkan dengan baik, dengan mengutamakan berapa porsi yang kita siapkan setiap harinya. Berikutnya itu kebersihan warung itu sangat penting. Kebersihan kita, karena kita sistemnya food truck jadi tempatnya kecil, jadi kebersihan itu sangat penting agar tidak terlihat jorok, karena bisnis yang kita ambil adalah bisnis food atau makanan. Dan berikutnya itu kebersihan dapur dalam memasak, yang saya jelaskan tadi, agar kebersihan kita itu dijaga agar tidak terlihat jorok. Berikutnya yaitu pengemasan dan penyimpanan. Nah, pengemasan dan penyimpanan adalah pembungkusan makanan saat ada customer yang membeli. Karena kita menggunakan sistem food truck, jadi semua saat ada yang memesan, kita semua menggunakan alat-alat sekali pakai seperti piring atau mungkin kotak dan juga sendok garpu. Ini itu penyiapan bahan baku di tempat yang sesuai, seperti daging di freezer, sayuran di kulkas, dan bumbu-bumbu di tempatnya agar bahan yang kita miliki bisa kuat setidaknya sehari selama berjualan. Berikutnya itu target pasar. Nah, target pasar sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu masyarakat umum, wisatawan, dan penggemar kuliner. Kenapa wisatawan dan penggemar kuliner? Agar mereka bisa memperkenalkan makanan dan bisnis kita ke teman-teman. Baiklah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana usaha 1, yaitu apresiasi situasi. Yang pertama ada permusuhan. Analisis permusuhan yang terjadi untuk usaha ini bisa dibilang rendah, karena usaha bisnis ini masih minim di Indonesia, jadi permusuhan antar pedagang sedikit. Dan yang kedua, ketidaktahuan publik dengan konsep menjajalkan dagangan food truck menjadi satu hal yang perlu pertimbangan yang dapat menghambat penjualan. Oleh karena itu, analisis pasar sangatlah penting. Memasarkan konsep ini di media sosial juga sangat penting agar dapat dikenal oleh banyak masyarakat. Dan yang ketiga ada ketidakpedulian dari pihak pengelola usaha terhadap kekhawatiran atau tuntutan masyarakat dapat memperburuk citra bisnis. Serta respon yang lambai terhadap perubahan kebutuhan konsumen juga dapat mengakibatkan penurunan minat dan dukungan terhadap usaha food truck ini. Dan yang keempat, prasangka buruk. Prasangka buruk terhadap konsep yang kami bawakan dapat merugikan usaha ini, dikarenakan prasangka terhadap konsep dari luar yang dibawa ke Indonesia. Perlu adanya edukasi, komunikasi yang lebih mendalam, pemasaran, dan kualitas produk yang kita jajakan agar bisa mengurangi prasangka buruk dari publik. Baik, selanjutnya rencana usaha 2, yaitu batasan tujuan. Yang pertama, jangka pendek. Yang pertama ada peningkatan penjualan, yang kedua kepuasan pelanggan, dan yang ketiga pemasaran khusus, dan yang keempat evaluasi dan penyesuaian produk. Dan yang kedua ada jangka menengah, yaitu 2-3 tahun. Pertama ada meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk dengan melakukan pemeriksaan dan pembaruan dengan meningkatkan kualitas layanan ke depannya untuk masyarakat. Dan yang kedua ada lebih gencar lagi mengenai pemasaran produk dan menerima
kritikan positif dari publik. Yang ketiga ada mengembangkan menu yang dia miliki. Dan keempat, bekerja sama dengan event seperti konser dan juga event lainnya. Yang kelima, penambahan fasilitas seperti wifi dan memperbanyak meja-meja untuk makan di tempat. Yang ketiga ada jangka panjang, yaitu lebih dari 4 tahun. Yang pertama ada mengembangkan bisnis food truck dengan membuka beberapa food truck agar dapat menjangkau lebih banyak tempat. Dan yang kedua, mendapatkan akses lokasi yang lebih banyak terutama ke tempat-tempat wisata. Yang ketiga, menjadi produk food truck yang dikenal di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, membuat franchise food truck untuk beberapa daerah. Dan yang kelima ada mencari inovasi baru untuk mengembangkan branding produk. Baik, selanjutnya rencana usaha 3, batasan publik. Yang pertama, untuk siapa produk ini ditujukan? Produk yang kami sajikan ini tujuan untuk seluruh masyarakat dan juga turis yang datang berlibur ke Bali, untuk mengenalkan makanan dan minuman khas dari Nusantara. Dan yang kedua, sasaran produk. Yang kami sasar adalah dari semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua yang menyukai dan tertarik mencoba makanan khas Nusantara yang penuh dengan rempah-rempah. Yang ketiga, jenis kelamin, yaitu menyasar semua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, usia, menargetkan kalangan dari umur 15 sampai 65 tahun. Yang kelima ada kualitas produk. Kami mengedepankan kualitas produk dan rasa dari makanan yang kami sajikan dengan merekrut chef yang mengerti dan handal dalam masakan Nusantara agar masyarakat puas dengan sistem baru yang kami bawakan. Dan yang keenam ada kegunaan produk. Bisnis F&B yang unik ini berguna untuk mengenalkan makanan khas Nusantara dengan food truck atau menyajikan makanan di atas truk. Dan yang ketujuh, manfaat produk, yaitu yang pertama penghasilan, yang kedua pekerja, dan yang ketiga pengenalan. Penghasilan menjadi sumber penghasilan yang cukup menjanjikan, apalagi dengan kurangnya lawan bisnis. Bisa menjadi bisnis yang stabil jika dapat dikelola dengan baik. Yang kedua pekerja, usaha ini menciptakan lapangan pekerjaan bagi koki, staf, pedagang sayur dan daging, pelayan, dan masyarakat yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dalam komunitas setempat. Dan yang ketiga, pengenalan menjadi wadah pengenalan makanan khas Nusantara ke mancanegara melalui turis yang datang berlibur ke Bali. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan membawakan materi usaha 456, aspek teknik media dan anggaran. Yang pertama ada teknik dan media. Yang A ada teamwork, koki atau chef, bertanggung jawab atas penipuan dan pengolahan bahan makanan, mulai dari memilih bahan, membersihkan, memotong-motong, sampai memasaknya dengan baik dan menyiapkan perlengkapan tambahan. Ada pelayanan, melayani pembeli, menjadi kasir, dan membersihkan meja dan area tempat memakai food truck. Ada bagian pemasaran, bertugas memasarkan usaha food truck dan mengelola semua hal mengenai pemasaran seperti sosial media. Yang B ada strategi pasar. Dengan menggunakan konsep baru ini merupakan strategi yang paling kami unggulkan, berusaha membuat branding yang kuat, menciptakan merek yang dikenal seseorang, menyebut konsep food truck, membawakan konsep menjual yang tidak menonton, menjual makanan yang berbeda setiap harinya dengan tujuan memperkenalkan kuliner Nusantara, menjajakan dagangan kepada pelanggan secara seperti pedagang kaki lima, tapi dengan kualitas makanan restoran. Yang kedua ada anggaran. Pembiayaan usaha kuliner dengan food truck dapat mencakup berbagai sumber dana. Berikut adalah beberapa skema pembiayaan yang dapat mempertimbangkan. Yang pertama ada modal sendiri, kedua pinjaman pribadi, ketiga kredit peralatan, keempat pinjaman bank, yang kelima pinjaman usaha, dan yang terakhir ada pendapatan usaha. Yang keenam, rencana usaha evolusi pasar.
ada peluang pasar. Peluang pasar mengembangkan bisnis food truck di Bali merupakan potensi sangat menjanjikan. Yang kedua ada kejenuhan pasar. Kejenuhan pasar dapat terjadi karena beberapa hal seperti munculnya kompetisi baru, persaingan dengan yang ketat, kenaikan harga bahan baku berimbas pada naiknya harga makanan, situasi pasar yang kita tidak tahu, perubahan tren dan gaya hidup. Ada segmen pasar. Mayoritas konsumen pembeli food truck berusia 15 tahun sampai 25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 43,83% dan perempuan 27,50%. Ada target pasar. Target pasar yang kami tuju yaitu masyarakat sekitar tempat kami mangkal, turis domestik dan turis internasional. Yang kelima ada perkiraan laba. Yang keenam ada perkiraan rugi. Apalagi masyarakat menolak konsep ini akan menjadi kerugian yang sangat fatal. Yang terakhir ada penutup. Ada tawaran kerjasama dengan event organizer atau EO. Anda bisa mengetahui event-event apa saja yang diikuti melalui informasi dari event organizer. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon izin Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata dari teman-teman saya dan saya juga. Saya mewakili teman-teman saya untuk mengucapkan Pramusanti, Om Santi Santi Santi. Terima kasih.